Untuk itu kami PAUD Terpadu Permata Bunda juga mengucapkan banyak terima kasih kepada wali murid yang ikut serta berperan aktif dalam kesuksesan acara ini. Salah satunya yaitu kepada Ayahanda Konita yang bernama Bapak Susmoko dan keluarga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Vio yang bernama Dedi Wiryo Pranoto dan keluarga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syaifur Rahman dan keluarga, dan tidak lupa Bapak Ali Mas'ud. Juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mengamanahkan hewan kurbannya untuk kita kelola dan untuk kita tasarufkan ke orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Semoga amal ibadah ini mendapatkan tempat di sisi Allah ya, mendapatkan amal yang terbaik di sisi Allah, sehingga bisa menjadi amal andalan nanti saat kita menghadap ke Allah nanti. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dengan Bunda Laila. Silahkan Bunda Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kami panjatkan atas rahmat dan hidayahnya, atas taufik dan inayahnya, atas keberkahan yang diberikan kepada kita semua, atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dikasih kesempatan, kesehatan sampai di hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pengikutnya, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada anak-anak beliau, kepada istri-istri beliau, dan kita memohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mampu mengamalkan, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau, dan kita diakui menjadi umatnya, dan insya Allah besok kita mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, hari ini masih terdengar takbir menggema, mengagungkan asma Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segalanya. Bertepatan dengan hari ini pula, hari ini hari ketiga atau 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah, hari Tasyrik yang ketiga ini. Hari ini Idul Adha atau sering disebut dengan Idul Kurban. Kenapa? Karena di dalam Idul Adha ada syariat untuk penyembelihan hewan kurban. Ibadah agung yang disyariatkan, yang pensyariatkannya digandengkan dengan sholat. Terdapat dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sholat dan kurban bentuk ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Sholat dan kurban menjadikan indikator kita sebagai seorang muslim yang bertakwa. Terdapat juga di dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dua ayat di atas ini perintah patutlah kita bersyukur jika tahun ini kita dikasih keluasan rezeki oleh Allah untuk berkurban. Dan yang tak kalah pentingnya, dikasih Allah rasa ingin hingga kita ikhlas untuk menjalankan amalan ini. Tapi jangan berkecil hati, yang belum bisa berkurban tahun ini, saat ini juga
pasang niat kita, azam yang kuat untuk berkorban tahun besok. Kenapa? Karena kurban banyak manfaatnya dan hikmahnya yang akan kita lakukan itu. Karena hikmah dan manfaat besar sekali untuk kita dan keluarga kita, untuk umat semuanya. Pagi ini akan saya coba share untuk hikmah dari berkurban. Apa itu? Ada 7. Sementara ada 7 dari sekian banyak hikmahnya. Yang pertama adalah mensucikan rezeki. Mensucikan rezeki. Pada dasarnya rezeki yang dikasih Allah kepada kita itu adalah sebagian merupakan hak orang lain. Maka patutnya lah kita berbagi, bersedekah. Dan bersedekah yang paling bagus di hari Nahr dan hari Tasyrik adalah berkurban. Kita niatkan untuk setiap tahun bisa berkurban dengan hikmah mensucikan rezeki. Hikmah yang kedua adalah penebus dosa. Bapak Ibu, yakin masih ada dosanya nempel? Yakinlah, kita semua tidak lepas dari dosa. Kalau penebus dosa ini sesuai sirahnya juga dari Al-Basir Ibnu Iban, hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu. Sesungguhnya tetesan pertama dari darah kurbanmu adalah penghapus dosa-dosamu yang telah lalu. Masya Allah, Pak, gitu masih bisa belum atau masih belum mau untuk berkorban? Mari kita introspeksi. Kalau tahun ini belum bisa berkorban, apakah dosa-dosa kita sudah hapus semua, sudah tidak punya dosa hingga kita tidak meniatkan atau tidak mengazamkan untuk berkorban? Hikmah yang ketiga adalah meneladani kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim. Saat dia mencari Tuhannya, saat menegakkan yang hak, saat keteguhan imannya, saat mau dibakar itu. Pelajaran lagi keluarganya yang harmonis, dan lain-lain dan sebagainya. Pelajarannya banyak yang bisa kita ambil. Untuk kali ini kita ambil, atau saya sampaikan hanya sepenggal sirah dari beliau dan anaknya yang kompak pendidikan antara anak, bapak, dan anaknya, yaitu Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim itu orang dermawan. Nah, kisahnya tentang kurban ya. Nabi Ibrahim itu orang yang dermawan. Dia setiap tahun berkurban ratusan dan jumlah, ada sapi, ada onta, ada domba dengan ratusan dan ribuan jumlahnya, wallahu a'lam, tapi yang jelas banyak sekali. Saking banyaknya, ada sebagian umatnya yang komentar, "Hai Ibrahim, kok kamu dengan enteng saja toh?" Kalau di sana nggak pakai toh ya. "Kamu kok asik-asik saja berkorban dengan banyak hewan piaraanmu, dengan banyak hewan kurban?" Beliau jawab, "Andaikan saya disuruh sembelih anakku, maka akan aku sembelih." Beliau berkata begitu saat belum punya anak. Selang berapa waktu, berapa tahun kemudian, tatkala Nabi Ibrahim dikaruniai anak, seorang anak kecil yang bernama Ismail dari istrinya yang bernama Hajar, Allah perintahkan. Yang pertama apa? Allah perintahkan Hajar dan Ismail untuk dibawa ke padang Mekah, di daerah Mekah. Taruh di sana berdua. Karena itu perintah Allah, maka keduanya taat. Hajar dengan taat, dia ditinggalkan di tempat itu. Ibrahim pergi lagi untuk berdakwah. Jarang ada pertemuan, tapi secara pendidikan mereka nyambung. Karena apa? Sudah dipasrahkan kepada Allah.
Saat yang lama itu berselang, akhirnya datanglah Ibrahim si bapak itu kepada anaknya lagi. Saat datang kepada anaknya sudah beranjak remaja. Saat datang itu beliau tidur dia bermimpi untuk menyembelih, disuruh menyembelih anaknya Ismail. Kaget, anaknya kok disuruh menyembelih? Mungkin hanya mimpi biasa. Yang kedua harinya, kedua malamnya, mimpi dengan hal yang sama, disuruh menyembelih anaknya. Sampai yang ketiga, berulang sampai 3 kali. Kalau ini berarti bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini adalah perintah dari Allah Tuhanku. Maka ia sampaikan kepada anaknya, "Hei Ismail, Abi, ayah, aku tadi malam bermimpi untuk menyembelih kamu atas perintah Allah. Gimana menurutmu?" Jawaban yang luar biasa dari sang anak. "Kalau itu perintah Allah, Abi, maka kerjakanlah. Hanya aku minta beberapa syarat. Saat aku disembelih, asahlah pisaumu dengan tajam, biar aku tidak kesakitan saat kau sembelih." Makanya kalau waktu kurban harus pakai pisau yang tajam begitu. Kedua, ikatlah kaki dan tanganku agar aku tidak meronta saat kau sembelih. Selanjutnya, tutup mataku agar aku tidak bisa melihat kesedihan di wajah engkau. Lepas bajuku dan kasihkan kepada umiku sebagai kenang-kenangan kalau dia kangen sama aku. Itu ada sebagian dari syariat selama kita menyembelih hewan kurban. Yang keempat, hikmah yang keempat adalah syiar agama Islam. Saat berkurban, saat orang-orang yang bersenang karena sudah hari raya, kita syiarkan sebagai syiar menyembelih bersama-sama, guyub rukun saat syiar agama Islam ini. Yang kelima, menjauhkan diri dari sifat tamak. Banyak orang yang dikasih peluang, banyak orang yang dikasih rezeki yang bahkan berlebih, tapi dia tidak melakukan kurban. Makanya kalau kita saat ini dikasih kelonggaran dan kelonggaran hati untuk melakukan kurban, bersyukurlah. Bisa jadi kita termasuk orang yang jauh dari sifat tamak. Hikmah yang keenam adalah apa? Menjaga silaturahim. Karena pada dasarnya hewan kurban, daging sembelihan kurban itu bisa disampaikan atau bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, selain dibagikan kepada fakir miskin yang menjadi hak mereka. Yang ketujuh adalah menjaga budidaya peternakan dan pertanian. Kalau setiap tahun ada kurban, petani senang, peternak juga senang. Demikian tadi ada 7 hikmah yang bisa kita petik dari berkurban. Insya Allah semoga kita semua dimampukan untuk bisa berkurban setiap tahun. Semoga kita dikasih kelonggaran bisa berkurban di setiap tahun. Amin. Insya Allah. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah dan bunda sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda sekalian, tadi hikmah Idul Adha telah kita dengarkan dari Ustazah Laila, dan selanjutnya akan kita saksikan bersama prosesi penyembelihan hewan kurban yang hari ini alhamdulillah Paut Terpadu Permata Bunda mendapatkan amanah 4 ekor kambing.
Dan jazakallah khair atas perhatian ayah dan bunda sekalian, serta terima kasih kepada keluarga-keluarga yang sudah mengamanahkan hewan kurbannya kepada kami. Marilah kita lanjutkan bersama prosesi penyembelihan hewan kurban. Dan kami tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anak ini boleh entah mau ini semua. Iya. Tiga ribu semua. No. Berapa? Kita tak akan naruh itu ya. Nih kambingnya lagi ditali. Udah satu sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ini bundanya semua ini. Halo bunda. Ini hewan kurban yang ketiga. Tadi yang dua sudah dikuliti di sana. Nah, di sana sudah dua. Ini yang ketiga. Hewan kurban yang ketiga. Bunda nggak berani lihat dari dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sudah selesai disembelih. Selanjutnya mau dikuliti. Ini masih ada satu hewannya di sini lagi nunggu. Nah, tuh masih ada satu. Ini Bunda Ika, Mbak Ika sama Bunda siapa ini ya? Sama Bunda Faiz lagi menjaga.
ditutupi kambingnya biar nggak lihat temennya yang disembelih. Tuh, nih kambingnya nih yang nomor 4 ini. Oh, tuh menyapa kambingnya. Halo kambing, udah siap ya masuk surga? Disembelih nanti. Nah, tuh, tuh udah siap nih. Yang kambing keempat juga persiapan. Tuh kambingnya, ada tanduknya. Ini kalau milih kambing buat kurban yang apa Bunda? Yang jantan ya? Ini bagus nih, ada tanduknya tuh. Lihat mana lagi ya? Udah tutupi, udah dibuka. Nah, kambingnya nggak tahu tadi temennya disembelih. Nanti persiapan yang keempat. Lihat nih, bunda-bundanya juga lagi persiapan. Halo bunda, bunda. Nah, ada bunda Ika, bunda Lela yang tersedia. Nih bunda nih, Mbak Pur sama Mbak Amri udah siap nih pakai celemek dan memotong-motong kambingnya. Nah, bunda Ika. Nih bunda Hidah, nggak kelihatan ya pakai masker ya. Iya. Nih bunda Deno udah siap semuanya. Ini yang 2 kambing pertama belum selesai dikuliti. Nanti kok udah dikuliti langsung dipotong, dibagikan ke yang berhak. Sebun, tak utuh sebun. Udah ya. Ini yang keempat, siap-siap mau dipotong. Yang tadi belum lihat prosesi pemotongan hewan yang pertama, kedua, ketiga. Nih masih ada yang terakhir. Tahun kemarin berapa kambing ya Bun? 2. Tahun kemarin 2 kambing. Alhamdulillah tahun ini ada 4 kambing yang diamanahkan ke PAUD Terpadu Permata Bunda. Tahun depan boleh, monggo Wali Murid yang mau mengamanahkan, mau titip di sini boleh. Insya Allah kalau tahun depan kalau udah nggak ada corona ya, mungkin anak-anak bisa ngeliat langsung prosesinya kayak tahun-tahun sebelumnya. Ini kambingnya udah mau persiapan, mau ditali dulu kakinya. Itu pemotongnya Ustadz Heru, suaminya Bunda Lela. Lagi ditali.